isi naik. Namanya siapa? Namanya Masya Amin. Masya Allah. Masya Allah. Siapa namanya? Ahmad Syaiful Amin. Ahmad. Dipanggil Amin. Oh amin. Amin. Ya amin. Kelas berapa? Semester 5. Semester 5. Asli mana? Si Probolinggo. Kembali sih wawancara. Ayo, kembali. Apa pertanyaan nih? Bulan nama bilangan. Nama asli apa nama samaran? Oh, satu sopo. Nama asli sama. Nama asli nama lengkap. Maria. Terus Namanya Astria Maria. Oh mana? atasan sampean Iya, siap. saya. Bawahnya Bawahnya ini, bawahnya celana. Ya apa sih le? Aduh nggak itu serius aku gini gini. Jelasnya pertanyaannya. ini bagian Karuan ini. bagian Ya Allah, unit kerja, tugas, rincian aktivitas, hasil kerja. Ini intinya tuh apa buat cari tahu strukturnya gitu loh, Mbak. Strukturnya itu apa? Ya, ya. Nah, nah ya kayak gitu. Terus di bawah area langsung leader langsung kepala cabang langsung leader ya wis ngono ae wis pokoke iya tak delokno kepala cabang terima kasih. organisasinya kalau di dealer ya, kalau di dealer ini kita untuk struktur jabatan tertinggi itu ada yang namanya AM, area manager, itu yang paling tertinggi. Sebelum dari tertinggi dari sini kan nanti ada HO ya, ada tim head office. Head office itu mulai dari owner, terus head office dan jajarannya. Tapi karena di sini kita adalah cabang main dealer, jadi di cabang dealer ini untuk jabatan tertinggi di bagian AM, area manager. Nah, AM sendiri itu memiliki bawahan. Ditulis apa enggak? ditulis. Hah? Ditulis apa enggak? Ini sambil dengar kamu. Oh iya. Masih nggih. Dari AM ada bawahan namanya kepala cabang atau NSO. NSOH. Udah. Udah. Kemudian dari NSO itu ada yang namanya masing-masing tim leader area. Dari AM itu ada NSO, ada ADH. ADH itu bagian admin, ada juga NSO. NSO itu di bagian salesnya. Jadi kalau misalnya dibikin nggak bawa kertas ya kalian ya, nggak bawa kertas ya. Di sini aja nggak pakai. Enggak apa. Oh, ADH, Jadi layar pertama itu AM, layar keduanya ADH NSO. Bawahnya. Tati Anggi aja jenenge. Lah iya. Yes. Oke. Oh, Jadi kita kan dari cabang dealer ya, cabang dealer, jadi bukan pusat. Jadi cabang dealer itu bawahannya dari HO. Nah dari HO itu kita ada yang namanya ADH, bagian administrasi, ada kepala bengkel untuk di bagian AHAS, ada juga di bagian NSO atau kepala cabang. Nah di bawah kepala cabang itu nanti ada yang namanya tim leader sales masing-masing. Tim leader sales. di bawah ini. Di bawahnya NSO itu ada yang namanya tim leader. Ada yang namanya tim leader.
Di bawahnya tim leader, ini nanti ada yang namanya tim sales lapangan dan sales counter. Oke, terus apa lagi? Strukturnya kayak gitu. Jadi strukturnya kalau misalnya di sini itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu bagian inti. Kalau misalnya di ADH ini juga sebenarnya ada admin, terus kita tuh juga sebenarnya ada CRM juga. Terus habis itu ada juga bagian NSC Finance, tapi karena kan nanti jadinya menyabang, jadi mending difokuskan di dealernya aja gitu. Terus apa lagi? Nama sih. Nama. Iya. Namanya untuk HO ini kan dari pusat. Ini ada AM. Di sini ada AM. Ini namanya HO. Untuk AM-nya namanya Yudi Adi Chandra. Oke, kemudian untuk di bagian kacap atau NSO namanya Iqbaluddin. Oke, kemudian ADH namanya Rahmawati. Nah, di ADH ini dia juga punya tim juga sebenarnya di bawahnya. Struktur organisasinya ada sendiri. Karena di NSO sama di ADH itu mereka punya tim masing-masing. Kalau misalnya di breakdown, ditarik ke bawah itu nanti jadinya panjang. Nah, di bawah tim ADH mau dikasih nama lagi apa enggak? Atau biarin ADH gitu aja? Biarin aja. Oke. Kemudian ada juga di Kabeng Ahas itu namanya Andrian Stefanus. Andrian jenenge Andrian. Oh, Andrian. Stefanusnya ada. Kayak masalah tak ada nih ya saudara-saudara. Aku masa dari sini aku gak ada sensus penduduk, jadi gak ngerti jeneng lengkapnya. Gak apa-apa digawe Andrian ya. Aku gak apa ya Stefanus. Iya nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Dasarmu nggak ngarang. Observasi dek gini. Iya. Jadi sebenarnya itu yang disuruh kan minimal 2 layar. Maksudnya yang ini AM sama yang ini. Oh ya udah berarti benar. Jadi dari AM ada NSO, kemudian NSO itu setara sama ADH juga, kemudian ada kepala bengkel. Nah, itu masing-masing beda divisinya, punya tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kalau di NSO tanggung jawab dan perannya adalah mereka menghandle para sales untuk menjual produk Honda yang ada di sini. Kalau ADH, Allah ini siapa ini? Karo. Udah. Kalau ADH tugasnya adalah proses pengadministrasian dan mengurus surat menyurat terkait pembelian motor. Mau itu pembuatan STNK, BPKB, postik jualan, terus habis itu penugasan ke driver. Itu yang melakukan tugasnya adalah bagian administrasi atau ADH. Kayak gitu. Kalau bengkel, tim Kabeng itu tadi, tim bengkel Ahas itu adalah tim yang mengelola after sales setelah melakukan pembelian. Jadi setelah melakukan pembelian di sini, kita kan ada yang namanya gratis service tuh. Nah, ketika gratis service itu pelanggan atau konsumen kita arahkan ke yang namanya bengkel. Nah, di bengkel itu akan dihandle oleh Kabeng. Dalam Kabeng itu nanti akan ada struktur organisasinya sendiri juga. Jadi ada rulesnya sendiri-sendiri. Di Kabeng itu nanti ada yang namanya bagian inputter data di bagian depan. Kemudian nanti akan diberikan ke mekanik untuk perbaikan motornya kayak gitu. Setelah dari mekanik nanti diarahkan untuk pembayarannya langsung ke kasir. Intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita breakdown satu-satu kan jadinya panjang ya. Jadi mending secara general aja gitu. Terus apa lagi? Bingung ya? Enggak. Oh enggak. Kayak ini loh maksudnya tugasnya jabatan AM itu gimana, tugasnya ISOH itu
gimana? NSO, Ya, NSO. NSO. Ya, ya. Agnet mah ngomong itu nggak ngono, nggak mau tulis, kok iso. NSO. Agnet mah Ah, ya. ngomong, Nggih. AM itu tugasnya adalah Pak Yudinya. Iya Pak Yudinya. Itu tugasnya adalah memanage atau mengkontrol area dealer yang dipegang. Mau itu SDM, mau itu penjualan, mau itu dari strukturnya, mau itu dari prosesnya, itu yang ngatur dari AM-nya. Kalau NSO, kepala cabang, tugasnya adalah ngelit masing-masing tim leader untuk proses penjualan. Gitu. Pokoknya penjualan. Kalau ADH tadi tugasnya adalah proses pengadministrasian, pembuatan surat menyurat, BPKB, STNK dan lain-lain. Kalau di bengkel itu adalah setelah after sales, setelah pembelian motor dan lain-lain, kita kan ada yang namanya gratis service, terus habis itu kemudian layanan ganti oli gratis. Nah itu setelah after salesnya, setelah sudah penjualan motor itu tadi gitu. Bentar. Udah. Di mana? Aktivitas kesukaan kamu. Tanda tangan dokumentasi. Engkau ayo. Apalagi yang mau ditanyakan? Jadi kualifikasi pendidikan malam pelatihan. Hah? Oh alah. Oke. Jadi ini barang nggak sih spesifikasi jabatan. Jadi Pak Iki pendidikannya gimana, pengalamannya gimana? Kalau mbaknya sendiri itu kan di bagian ini. Betul. Iya. Bagian tim leadernya. Tim leader. Tim leader. Bentar. Paling disuruhnya itu per sekalian sama tugasnya tim leader juga wis, sama mbaknya juga. Tugasnya Oke. tugasnya tim leader itu mencari SDM untuk berjualan. Terus yang kedua, mengatur strategi bagaimana penjualan bisa konsisten setiap bulannya. Lagi baru sing job spesifikasi. Kalau pendidikan mbaknya S1 S1 Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. You know? sebentar, namanya siapa tadi? lupa siapa? Mbak Siapa namanya? siapa? Isabella. Oh iya. Ya Allah. Mbak sopo, Mang? Mbak siapa, Mis? Siapa? Ayo. Mbak Hah? siapa, Mang? Mbak siapa? Dari siapa, Mbak? Lupa, Mbak, sumpah. Apa? Ayo. Isabella. Amanda. Oh, Asteria Ceria. siapa? Iya. Ya Allah. Namanya Isabella Amanda Asteria Ceria. Gini loh Mas. Oh, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Iya.
Pria. Siapa tadi? Asih. Asteria Dove. Minta kalau itu minta. Nah, itu. Jabatan iki minimal lulusan apa? Yang ini, yang baik. Di jabatan mbaknya tuh minimal lulusannya D3 atau S1. Kalau di salesnya minimal SMA SMK bisa. Sales mangko. Oh iya. Bawahnya tim leader berarti. Bawahnya tim leader. Kalau tim leader D3 atau S1. Kalau yang sales itu minimal SMA SMK bisa. Terus. butuh pengalaman enggak sebelumnya? Pengalaman Iya. sebelum Pengalaman Kalau butuh pengalaman nggak sebelumnya untuk masuk iya Oh, di tim leader. Kalau untuk pengalaman pastinya tentu ya butuh ya. Yang paling penting pengalaman dalam bidangnya. Jadi karena kan untuk tim leader sendiri kan nantinya akan ngelit salesnya, akan ngelit seorang SDM gitu kan. Kalau misalnya seorang tim leader dia tidak memiliki pengalaman, bagaimana dia bisa menugaskan ke SDM-nya. Jadi memang harus dibutuhkan memang pengalaman yang memang setara di bidangnya. Terus habis itu bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana dia caranya memanage tim, itu memang harus diperlukan yang namanya pengalaman kayak gitu. Kalau sebelum jadi tim leader itu ada trainingnya juga. Pastinya ada. Jadi di sini kalau misalnya sebelum jadi tim leader itu nanti akan ada trainingnya juga. Training soft skill maupun hard skill itu pasti ada. Untuk soft skill sendiri bagaimana caranya memanage SDM. Kalau untuk hard skillnya sendiri bagaimana caranya menguasai produk. Kayak gitu. Yang itu nantinya kan akan disampaikan ke SDM-nya. Jadi tim leader ini selain mengelola SDM, dia juga mengelola bagaimana jualan. Nah kalau misalnya jadi tim leader sendiri dia nggak punya dasar basic knowledge yang baik, nah gimana SDM-nya bisa berjualan, sales-salesnya kayak gitu. Ngelak. Enggak. Aduh anak mahasiswa kasihan, pasti kamu nggak sanggup. Nggak usah sayang, kamu aja yang minum. Nggak usah loh, beneran. Ya Allah, nanti aku kasih nilai kak. Ayo, cepat. Mari ya aku tak tadi guru les-lesan ya wes. Yo Yan, lo nih lo capek-capekan. Bisa sayang. ini sama kita ya. Iya mak ya. Iya. Analisis ya. Tentang kerja. Apa? Tindakan selanjutnya. Jadi ya ini udah Iya. Jadi sih yang atas apa? iki Ini. skill teknis mangko lah iku apa ngasih produk ambek iku sing harus Kalian wes magang nggak Rek? belum Sudah KKN? Mau KKN di mana? masih belum Oh ada belum tahu. pembagi. Di Malang ini aja kan atau di Iya. kabupaten? Kabupaten. Iya semester 5 yo biasanya. Bentar Terus semester lagi. 6-nya Yudisium. Apa? PKL. PKL. Iya. Berapa semester sih? 8 ah? 8. Iya apalagi psikologi apa sih? Klinis. Masih belum penjurusan. Oh belum? Oh semester belum 6. penjurusan. Oh. Rencananya ambil psikologi apa? Saat pendidikan. Industri. Sama. Oh psikologi pendidikan. Berarti nanti bisa ngetes ya? Oh bisa. Ngetes Bisa. Kayak kejiwaanku terganggu ini bisa ya kelihatan ya.
Nah, asetnya enggak ya? Gila. Aset enggak kan? Aset kerja harus ada aset. Benar. Ini hasil. Oh, ini hasil kerja. Kalau di tim leader itu yang dianggap paling berhasil itu kayak gimana? Kalau Capaian kerjanya. hasil kerja pencapaian tim leader adalah yang pertama kalau misalnya SDM-nya achieve target semua. Karena tugasnya seorang tim leader itu kan memang dia meng-hire SDM untuk bisa berjualan. Dan masing-masing SDM yang di-hire tim leader ini tadi harus bisa mencapai target. Nah, puncak kesuksesan atau keberhasilan dari seorang tim leader itu tadi adalah bagaimana caranya dia bisa menciptakan SDM atau salesnya itu achieve target semuanya dengan rata gitu. Misalnya nih dia punya SDM 6 gitu ya kan, punya SDM 6. Ternyata yang bisa achieve cuma 2 orang aja, itu dikatakan masih belum berhasil. Tapi kalau misalnya ternyata 6-6-nya ini dari targetnya, misal masing-masing orang punya target 5 unit gitu ya. Ternyata dari 6 orang ini bisa mencapai 5 unit semua. Nah, itu yang bisa dikatakan oleh keberhasilan menjadi seorang tim leadernya gitu. Jadi itu nggak mudah ya, kalau misalnya bisa mengelola itu semua kan nggak mudah, nggak gampang. Gimana caranya biar bisa sama rata, biar nggak jomplang. Nah, itu suatu keberhasilan dari tim leader sendiri adalah bagaimana bisa mengelola SDM-nya, bisa achieve target secara merata dan seimbang kayak gitu. Apalagi ya? Apalagi bingung ya. Tim leader itu tim kan dari namanya kan berarti enggak lebih dari 1 orang. Tim leader, leader tim. Enggak ya, 1 orang lah. Leadernya sebuah tim. Oh. Namanya tim leader. Ngono lo sayang, yo. Lah ini lu timnya dulu. Hah? Timnya dulu baru leader. Iya, tim leadernya sebuah tim, dia leadernya mek 1, tapi dia bisa membawahi timnya gitu. Kalau atasnya tim leader kan NSOA. Ya itu sama sih pertanyaannya kayak tadi. Minimal pendidikannya. Minimalnya S1. Sama. D3 S1 sama. Ini pun sih ini. Disamain aja. Itu nanti kalian bikin gamblang kan jadi proposal kan? Iya. Iya. Kayak laporan makalah. PowerPoint. Bukan. Oh, Iya, laporan. laporan. Kayak makalah gitu. Oh, iya bikin laporan makalah ya. Terus mestinya kan juga butuh pengalaman juga ya sebelum butuh pengalaman juga sebelum pasti sama. butuh pengalaman. Jadi, Ini sama. Anteng. Kak, Iya tugasnya. anteng. Tugasnya. Lah iki Lah iya anteng. mesti pemasaran kan gini. Apa mau? Pokok intinya kan NSOH sudah mengenal dengan yang ada terus penjualan tadi Pak Iqbal ini bagian iya ya bagian apa ya? Iku butuh tugasnya NSOH banget sih.
Apalagi Ini nih. Apa? NSOH kan tadi tugasnya menghandle sama menjual produk Honda. Itu kan bagian tugasnya NSOH secara keseluruhan. Tapi kalau bagian tugasnya Pak Iqbaluddin itu, Heeh. Iya sama. oh iya Mak. Jadi dia malah membackup keseluruhan kebutuhan dealer, membackup seluruh kebutuhan dealer. Apalagi ayo. Kalau dianggap berhasil pun kayak gimana? Kalau all team achieve, kalau semuanya Oh. di dealer, mau pencapaian admin, mau pencapaian bengkel, pencapaian tim leader, itu achieve semua dikatakan berhasil. Sama ya jadi. Lebih luas. Lebih luas. Lebih luas. Oh, Mami. Aduh, nggak usah repot-repot. Itu loh ada jajan, mau tak? Masya Allah, tabarakallah. Loh, gini nih nanti diklaim ke dosenmu tak? Enggak lah. Oh iya, ya udah dimakan, dimakan. Iya makanya gratifikasi. dimakan, diminum, ayo. Dimakan, diminum, nggak boleh minum es. Monggo loh, enggak boleh. Ayo lagi. Enggak, kalian bertiga urunan. Lan ditukokno sari gandum, ditukokno Oreo, ditukokno kopi, sik gak ngantuk arek. Kalau si Kiki lah. Kalau ini, tapi aku itu dengan ini sekarang. Terus misalnya Kiki lah wis lari ya. Aku yang sing nurun iki tok. Iki sama iki. Aku juga dapat kopi loh dari anak magang. Iya lah ya, Satu kan gratifikasi. Yang satu adalah dua. Tuh bawa pertanyaan itu loh anak. Yang Sampai satu kau ini, ngerangkum no barang tak no. Duri jabatan layer untuk ini. Jadi layer satu layer dua. Sing sama layer ini saya gila. Di iki apa namanya? Ini Begitu. ini sama ya. Ini kan mbaknya tadi DNSOH. Kalau tanya terkait ADH itu di ADH sama apa ini? Kapeng. Ya, Kepala kapeng bengkel. itu hampir lebih sama kayak minimal S1 kayak gitu. Sama. Sama. Pokoknya ini satu zret ini jabatannya untuk pendidikannya sama, harus minimal D3 atau S1. Tapi kalau misalnya di bawahnya itu bisa mulai dari SMK. Apalagi kalau untuk sales ya, untuk sales mulai dari SMK bisa. Gitu. Udah. Tadi kali ya. Sudah. Terima kasih, katanya panjang. Lah kok udah. Itu ternyata yang bawahnya itu tugas kami. Oh, tugas kamu ngapain? Dan tadi kan sambil Observasi. Ya, sambil observasi juga. Oh, jadi nanti kalian yang merangkai gitu ta? Ya. Oh. Ya, kayak
kalau ditanya ini gimana ya. Oh iya, ya berarti nanti kalau misalnya kalian bikin pohon strukturnya ya kayak gini aja. Pokoknya di sini AM. Terus habis itu kamu mau fokusnya di mana? Mau fokusnya di, karena kita tadi kan bicaranya di tim leader kan. Jadi ya udah fokusnya di sini aja. Karena kan yang menjalankan untuk my dealer ini kan ya dari NSO terus ke tim leader terus habis itu ke ke tim sales. Kalau untuk ADH sama ini kan cuman kayak sebagai perangkatnya aja, sebagai perangkat pendukung kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari secara general, secara keseluruhan yang emang menghidupkan atau yang memang berjalan adalah yang di sini sampai ke bawahannya gitu. Nah, ini bisa jalan seperti apa biar bisa excellent gitu kan. Ya dengan adanya bantuannya ini gitu. Untuk apa? Untuk bagaimana caranya dia mengumpulkan data, terus nanti untuk penerbitan STNK, penerbitan BPKB, terus habis itu untuk pengelolaan data-data RO itu nanti dibantu sama oleh tim ADH-nya kayak gitu. Untuk pengeluaran unit motor yang mau dibeli itu yang mengelola adalah tim ADH-nya. Tapi kalau tadi kita kan ketika kita breakdown itu adalah di tim leadernya kan, di tim leader untuk penjualannya. Jadi kita fokusnya di situ aja gitu. Sudah atau Gitu gini tempatnya yang milihin siapa sih? Kita sih. Oh. Jadi sendiri. Bu Elo itu cuma Bu Elo apa Bu Endang itu terus? Bu Endang. Ya iya, kok jenenge Endang saiki Elo gak karu-karuan iki. Lali ta pean ambek dosene. Hah? Dosennya banyak. Oh, dosen Bu Elo iku dosen apa? Perkembangan. Lagi? Iki bio. Biologi. Bio. Apa iku? Psikologi Industri dan organisasi. Oh, psikologi, Industri dan organisasi. organisasi. Oh, terus gimana katanya Bu Endang gimana? disuruh ya Milih. milih Mm-mm. harus PT, nggak boleh. Oh, oke. Terus kamu tahu kalau Nusantara Sakti ini udah PT? Itu ada tulisannya. Hah? Ada tulisannya kayaknya di depan. Gimana tulisannya? PT gitu. PT Nusantara Sakti. Oh, kalau yang di dealer depannya UB? Enggak tahu. Mau nggak tahu? Keselimpet kesingsal ya kak ketok ya kak. Tak kasat mata. Walah, terus habis itu ini tugasnya deadline-nya kapan selesai? Minggu depan tanggal 5. Anjen kamu wedok ta? Hah? Kelompoknya nggak dapat. Ya, enggak kebagian. Tapi ada yang kelompokan sama perempuan. Ada. Tapi lek perempuan iku malah perempuane sing jawab garap. Lek ini kan sampean-sampean yang sing garap ya. Untungnya ketemu aku ya, iya kan? Iya enggak sih? Kalau boleh tahu udah berapa lama Mbaknya di sini? Baru 7 tahun. 7 tahun, berarti 7 tahun. Berarti tahu berarti yang apa? NSOH itu berarti NSO, iya NSO. Itu dari 7 tahun itu pernah ganti apa belum? Kan kalau di kita itu sistemnya adalah proses mutasi. Jadi kalau misalnya mau naik itu biasanya dipindahkan kayak gitu. Kebetulan NSO kita pindahan dari Madiun. Jadi NSO kita itu pindahan berarti kurang lebih sekitar 8 bulan. Baru 8 bulan. Baru 8 bulan di sini. Sebelumnya lama di Madiun. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa? Yang sebelumnya? Sebelumnya Agus. Pak Agus. Ngono iku ditakokno ambek dosen sampean, iya. Sebenarnya itu per jabatan itu minimal namanya? ya ada dua sumber. Kalau enggak yang pernah jabat sama yang sedang jabat. Oh. Yo lek kalau di dunia sales yo agak susah Kak. Soalnya kan kalau di dunia sales itu kan progresnya itu kan cepat yo. Progresnya itu cepat. Terus habis itu sering ganti-ganti gitu. Gitu. Beda kalau misalnya dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa bertahan.
Tapi kalau misalnya di dunia sales itu biasanya kadang silih berganti gitu tuh loh gitu. Ya memang ada yang beberapa yang bertahan, tapi dalam hitungan jari aja gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah di sini orangnya awet-awet semuanya. Alhamdulillah. 7 tahun ya Mbak. Kalau sebelumnya jenengan Namanya siapa ya sebelumnya aku ya? Namanya siapa ya Beb? Namanya Beb? Kak Arlo Beb? Namanya Restu. Restu. Ini loh, mama lagi mengajar. Lan, Dek. Lihat nih. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Ada lagi yang bisa dijawab? Sudah. Kasih tadi tinggal tadi amplopnya. Difoto dulu. Oh, gak apa-apa, amplopnya samain bawa, dalamannya tak bawa. Saya tahu namanya sampean, yo. Saya tak absen sih. Atas nama Ahmad Saifullah Amin. Oh, Amin. Ini Zahul Basasudin. Apa itu? Hamdan Tanzil.